Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nursholihatun dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B Universitas Merangin. Di sini saya sedang melakukan tugas mengenai storytelling dan saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai asal mula penghuni pohon akasia hauri. Kisah ini bermula 10 tahun yang lalu, di mana Bapak Tukiran saat itu sedang menjabat sebagai kepala desa. Pada saat itu diceritakan beliau menyuruh dua perangkat desa, yaitu Bapak Manto dan Bapak Imam Ghazali, untuk membersihkan kamar mandi, di mana kamar mandi itu sekarang telah menjadi kantor kepala desa. Setelah disuruh oleh Bapak Kepala Desa, berangkatlah dua orang tadi, Bapak Manto dan Bapak Imam Ghazali, mohon maaf, mereka membersihkan kamar mandi. Dan saat Bapak Manto sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba plak, dari belakang Bapak Manto terkejut. Siapa yang menamparnya dari belakang? Dan saat itu Bapak Imam Ghazali berkata, "Tadi Pak Tukiran yang nampar kamu." Terus, "Woi, kenapa? Apa salah saya?" Saat itu dicarilah, kemana nih orang, habis nampar langsung hilang. Dan anehnya, mereka mencari-cari, tidak ada Bapak Tukiran. Akhirnya pun mereka berdua melanjutkan membersihkan kamar mandi hingga usai. Saat mereka sudah selesai, saat mereka bertemu dengan Bapak Tukiran, mereka bertanya. Pak Manto bertanya, "Pak, ngapa Bapak nampar saya? Apa salah saya?" Gitu. Pak Tukiran pun menjawab, "Mana ada saya nampar kamu? Dari tadi saya di sini." Nah, mereka berdua kebingungan. "Iya Bapak, tadi Bapak nampar saya. Keras dari belakang." Tak ada, saya dari tadi tuh di sini." Mereka berdua, Pak Manto dan Pak Imam Ghazali, celingukan. "Iya Bapak," Pak Imam Ghazali berkata, "tadi saya lihat Bapak nampar Pak Manto, tapi setelah itu Bapak langsung ngilang." Setelah itu, mereka saling diam. Mereka terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Lalu berkatalah Bapak Tukiran, "Mungkin tadi yang nampar kamu tuh penunggu kamar mandi itu mungkin." Kamu tuh berkata, "Masak iya Pak?" "Ya kan mungkin." Nah, selang tak lama kemudian muncullah dua sosok mistis, laki-laki dan perempuan. Mereka tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi anehnya, yang bisa melihat hanya Bapak Tukiran. Pak Tukiran berkata, "Kalian nampak tak, itu ada dua orang laki-laki sama perempuan." Pak Manto dan Pak Imam Ghazali, mereka berdua menggelengkan kepala. "Enggak Pak, enggak ada orang tuh." Benar itu, ada orang, ada dua orang. Mereka diem saja. Terus tanpa berbasa-basi, Bapak Tukiran menghampiri dua sosok itu. Ditanyalah mereka, "Siapa kau?" Diam saja tanpa menjawab. Saat itu Bapak Tukiran menyadari, ini mereka bukan manusia. Lalu Bapak Tukiran pun menerka-nerka, "Kalian berdua pasti yang tadi di kamar mandi ngerjai Pak Manto nampar dari belakang kan? Ayo ngaku kau." Terus mereka berdua tersenyum. Dan Pak Tukiran pun berpikir. Beliau diam sejenak. Pak Tukiran bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian mukul
menampar Pak Manto tadi. Makhluk itu salah satu di antara mereka dengan wajah mistis mereka menjawab, "Mereka adalah pengganggu." Pak Petukiran dengan tenang, pikiran yang tenang, biasa saja menanggapi mereka. Tadi mereka tuh tidak mengganggu kalian, mereka hanya membersihkan kamar mandi. Itu kamar mandi kotor, sudah harusnya dibersihkan. Kalian lebih baik pindah, jangan di kamar mandi situ, itu nantinya akan dipergunakan banyak orang. Jangan sampai kalian mengganggu orang-orang lain. Mereka awalnya tidak mau, dua makhluk itu tidak mau, tapi akhirnya dengan berbagai bujukan-bujukan akhirnya mereka mau, dan dipindahkanlah dua makhluk mistis itu ke pohon akasia auri. Dan konon katanya ketika sedang berada di pohon akasia auri ini, itu ada peraturan tidak boleh bercanda, karena di sana katanya makhluk itu penunggu di situ tuh mudah sekali terganggu. Jadi tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, pokok harus normal, biasa-biasa saja kalau tidak ingin diganggu oleh dua makhluk tadi. Oke, baiklah, itu adalah storytelling dari saya. Dari awal hingga akhir pasti banyaknya kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.